Shalom, kembali lagi bersama saya dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Karena kita tahu Alkitab firman Allah, dan firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Perjalanan hidup ini, saudara-saudara, kadangkala mengalami hal-hal yang dimana kita seperti meraba-raba. Dan banyak orang yang begitu tidak tahu, saudara-saudara, arah hidup ini. Nah, ketika kita belajar firman Allah dan kita berpegang dan berjalan berdasarkan bahwa perintah-perintah Tuhan kita, saudara-saudara, maka itu seperti cahaya, terang yang menerangi setiap langkah demi langkah kita. Ada terang di depan sehingga menuntun kita kepada seluruh rencana Allah. Itulah sebabnya kita belajar firman Allah. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu senantiasa untuk tahu bahwa kehidupan ini, saudara, bukan sekedar belajar, tahu, tetapi lebih dari itu Tuhan ingin kita menjadi pelaku-pelaku dari apa yang kita tahu itu, saudara. Mari kita bersyukur sejenak. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu kami ada seperti kami ada, dan oleh kasih karunia-Mu menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Roh Kudus penolong kami yang setia, yang menjadikan kami, ya Tuhan, menjadi pelaku-pelaku yang baik. Demi nama Yesus yang hidup itu. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasih, seperti saya katakan bahwa setiap hidup kita ini melangkah, saudara, perlu mengalami perubahan demi perubahan. Dan yang membawa kita ke perubahan yang sejati adalah firman Allah. Nah, inilah ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudak, saudara, dan dilepaskan oleh Tuhan. Mereka tiba di Gunung Sinai. Dan kita tahu bahwa di gunung inilah mereka mendapatkan 10 perintah Allah. Nah, ketika mereka berada di bawah kaki Gunung Sinai, Tuhan berkata demikian dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan berkata bahwa kamu tahu saya sudah membebaskan kamu. Nah, kalau kamu sungguh-sungguh bukan hanya mendengarkan suaraku, firmanku, tetapi kamu sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupanmu, maka kamu akan kujadikan harta kesayanganku, menjadi imam-imam dan bangsa yang kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, itulah yang Allah kehendaki atas umat Israel, supaya mereka menjadi bangsa yang mau dengar-dengaran dan taat kepada firman Allah, menjadi pelaku. Jadi Tuhan mau bukan hanya mereka menikmati berkat-berkat Allah, tetapi mereka belajar dari Allah dan melakukan, diubahkan dari kehidupan mereka, diubahkan karakternya, diubahkan kepribadian mereka, hidup mereka betul-betul berubah. Namun kita tahu, saudara-saudara, bahwa setelah itu Tuhan memberi mereka perintah yang kita kenal dengan 10 perintah Allah, atau dikenal dengan hukum Taurat. Kemudian Tuhan memberikannya dengan segala rinciannya yang akan kita temukan di sepanjang pasal-pasal yang berikutnya, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa semakin bangsa Israel, saudara, melakukan hukum itu, maka semakin mereka seringkali jatuh di dalam dosa. Mereka menjadi bangsa yang bukan menjadi pelaku, tetapi bangsa yang selalu memberontak, selalu jatuh, dan berkali-kali mereka jatuh, bangun, jatuh, dan akhirnya mereka hampir habis di padang gurun kecuali Kaleb.
dan Yosua yang keluar langsung dari Mesir bisa sampai di tanah perjanjian karena iman. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Kristus telah menggenapi hukum itu di atas kayu salib dan telah menyelesaikan dan memberikan satu perjanjian baru buat kita melalui darahnya yang kudus. Dan itu adalah perjanjian yang baru yang tidak lagi di bawah tekanan hukum Taurat itu, tapi di bawah kuasa kasih karunia. Bahwa di bawah kuasa kasih karunia, saudara-saudara, Dia telah memilih kita. Dia mengangkat kita menjadi imam-imam di dalam kerajaannya, menjadi umat kesayangan Allah sendiri, saudara-saudara. Bukan atas usaha kita, bukan atas kehendak kita, bukan atas kemampuan kita, saudara, untuk menjadi pelaku-pelaku, tetapi saudara-saudara, karena anugerah, karena karya Kristus di kayu salib, saudara-saudara, dianugerahkanlah kemampuan itu untuk kita menjadi orang-orang yang diubahkan, dilahirkan baru, saudara-saudara, oleh karena kebangkitan Kristus, oleh darahnya yang menyucikan kita, lahirkan baru, memiliki, saudara, kebenaran Tuhan di dalam diri kita, kekudusan Tuhan dalam diri kita. Dan inilah yang kita jalani, hidup dalam kebenaran sebagai orang benar, hidup untuk terus dikuduskan dan hidup dalam kekudusan itu, karena Roh Kudus yang hadir dalam kita menguduskan kita terus-menerus untuk tetap bisa hidup dalam kekudusan ilahi. Saudara-saudara yang saya kasih, ini jelas di dalam firman Tuhan. Kita belajar hari ini, saudara. Dalam Titus 2 ayat yang ke-14 berkata demikian, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan dirinya suatu umat, ya, umat atau bangsa dikatakan dulu, yaitu umat Israel, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Dan dengan anugerahnya yang besar, Dia telah memilih membebaskan kita dari kejahatan, menguduskan kita bagi dirinya sendiri, saudara, suatu umat kepunyaan Allah sendiri. Itu diperjelas oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, haleluya. Kita ini bangsa yang dipilih, bukan kita yang memilih. Allah memilih saudara dan saya. Dan dikatakan di sana, imamat yang rajani. Kalau dulu orang Israel disuruh berbuat menaati supaya mereka bisa jadi imam dan menjadi harta atau milik kesayangan Tuhan, kali ini, saudara, karena kita tidak mampu, maka Allah datang dalam Kristus Yesus dan menebus kita, memilih kita untuk menjadi imamnya, saudara-saudara, pelayan-pelayannya, dan menjadi, di sini dikatakan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kalau Tuhan tadi katakan kepada umat Israel supaya mereka menjadi umat yang kudus, dan ini kita mampu, saudara-saudara, oleh karena karya Kristus yang memampukan kita, dikatakan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kita sudah diangkat jadi imam, kita dipilih, dan kita menjadi umat yang kudus, lengkap. Itulah yang dikehendaki Allah, itulah yang diinginkan Allah dari bangsa Israel yang tidak mampu dicapai oleh orang Israel. Tetapi di dalam Kristus, Dia menganugerahkan itu kepada kita melalui darahnya yang kudus. Dia menebus kita, menyelepaskan kita dari segala kejahatan dosa, dan mengangkat kita, saudara, menjadi imam rajani, imam yang melayani raja di atas segala raja. Dan saudara, kita dikatakan bangsa yang kudus oleh karena kekudusan Kristus diletakkan di dalam kita, dan ini terus menguduskan hidup kita, dan kita hidup di dalam kekudusan. Jadi tidak ada alasan orang percaya tidak bisa hidup di dalam kekudusan Allah. Karena apa? Karena Dia telah menaruh kekudusannya di dalam engkau, dan Dia akan bekerja menguduskan hidupmu dari sehari ke sehari. Melalui pelajaran firman Allah, melalui persoalan-persoalan hidup, Dia membawa kita untuk lebih dekat supaya kekudusannya semakin nampak dalam hidup kita, saudara.
Karena kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Untuk apa dia melakukan ini semua, saudara? Sama seperti kepada bangsa Israel, dengan maksud supaya bangsa Israel ini menjadi sebuah teladan, satu teladan bagi bangsa-bangsa lain akan hadirnya Allah Sang Pencipta langit, laut dan bumi ini, saudara-saudara. Tetapi mereka gagal, dan Tuhan memilih saudara dan saya, memilih kita, memilih gerejanya, saudara-saudara, di akhir zaman ini untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang. Artinya, saudara-saudara, terang adalah dilihat orang. Untuk dilihat orang melalui hidup kita, orang melihat Kristus, orang melihat apa itu kebenaran, bagaimana kekudusan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Dan dengan demikian saudara-saudara menjadi takut dan percayalah mereka kepada Tuhan. Dan kita menjadi garam dikatakan, artinya orang merasakan kehadiran kita, orang tahu. Kemudian tanpa kita berbicara, tetapi kehadiran kita, cara kerja kita, cara bertindak kita, orang tahu bahwa kita orang percaya kepada Kristus, kita murid Kristus. Karena apa? Kata Yesus, kalau kamu hidup saling mengasihi, hidup di dalam kasih, bekerja di bawah dasar kasih, kita mendasari semua yang kita lakukan karena kasih Kristus dalam hidup kita yang telah mengasihi kita. Dikatakan demikian, saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Saudara bukan lagi di dalam kegelapan. Saudara tidak lagi di dalam kegelapan dosa. Dosa tidak berkuasa atas hidupmu lagi, tetapi engkau ada di dalam terang Kristus. Kristus telah melahirkan saudara baru melalui kebangkitannya dan telah menaruhkan Roh Kudus dan kebenaran firman ini. Itulah sebabnya, saudara, kita belajar firman Allah setiap hari. Kita mengikuti secara teratur dari awal sampai akhir. Kita akan belajar, saudara-saudara. Tetapi bukan sekedar kita belajar dan menambah pengetahuan. Tuhan lebih daripada itu, hidup kita, karakter, watak kita diubahkan, pola pikir kita akan kebenaran diubahkan. Karena itulah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati, metanoia, saudara, artinya berubah dalam pola pikir kita. Kalau selama ini pola pikir kita dipengaruhi oleh dosa dan dunia ini, saudara, maka kali ini pola pikir yang bertobat, kehidupan yang bertobat adalah pola pikirnya, kehidupannya dikuasai oleh kebenaran-kebenaran Allah dan kekudusan Allah menyertainya. Maka ada kuasa di dalam kita bertindak. Itulah sebabnya ada kuasa Allah bekerja ketika kita melakukan kegiatan kita, saudara. Dan oleh karena apa? Karena cara atau pola pikir kita tidak lagi dalam pola pikir dunia, cara-cara dunia, tetapi dalam pola pikir yang diubahkan. Itulah bertobat yang sesungguhnya. Bertobat yang sesungguhnya bukan hanya menyesali dosa, menangis terseduh-seduh, tapi lebih dari itu, pola pikir kita diubahkan. Tidak lagi pola pikir manusia berdosa, tapi pola pikir anak Allah yang sudah diubahkan. Pola pikir akan murid-murid Kristus, yaitu menjadi pelaku dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Karena apa, saudara-saudara? Kita sudah dibenarkan. Artinya Kristus telah mengambil dosa kita dan kebenarannya diberikan kepada kita. Maka itu sebabnya Allah melihat kita sebagai orang benar, bukan orang berdosa. Kita orang benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itulah kita bisa bertindak benar, berlaku benar, berkarya benar, berpikir benar, dan berpandangan benar, berkata-kata yang benar, membangun dan memberikan kehidupan Kristus ke dalam diri orang-orang banyak di sekeliling kita, menjadi percaya dan takut akan Allah. Puji Tuhan, imam-imam Allah yang besar, kita semua adalah imam rajani, saudara-saudara. Pelayan-pelayan atau hamba-hamba Allah. Terpujilah Dia, Allah yang kekal dan hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya berkat, kasih karunia, anugerah dan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, memampukanmu hidup dalam kasih dan anugerah Allah dan hidup sebagai orang benar. Dalam nama Yesus. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.